Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam Al-Quran, salah satu tokoh yang dikisahkan sebagai wanita bijaksana adalah Ratu Balqis, sang penguasa negeri Saba, sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan berada di Eritrea, Ethiopia atau Yaman. Dalam sejarah Islam, Ratu Balqis disebutkan memiliki singgasana yang agung, kerajaannya juga luas, dan rakyatnya dapat hidup makmur. Namun sayang sekali, ratu yang bijaksana tersebut tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk menyembah matahari. Lantas, bagaimanakah kisah masuk Islamnya sang penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Ratu Balqis merupakan pemimpin dari suatu kerajaan besar yang menyembah matahari. Melalui Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis akhirnya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan hingga sampai di lembah yang terdapat banyak semut kecil. Tak ada satupun dari pasukan Nabi Sulaiman yang menyadari kumpulan para semut itu kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai semut-semut, masuk ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Ayo cepat lari, kata Ratu Semut kepada semut-semut lainnya. Nabi Sulaiman yang memiliki karunia dapat mengerti ucapan para hewan, lantas tersenyum mendengar seruan Ratu Semut kepada para semut-semut lainnya. Beliau lantas menghentikan langkah dan menunggu kawanan semut itu untuk menyingkir dan masuk ke dalam sarangnya. Kemudian, sebelum mulai melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman mengecek satu persatu pasukan tentaranya. Namun ketika sampai di kawanan burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Ternyata burung hudhud tidak ada di dalam rombongan. Namun tak berapa lama kemudian, burung hudhud datang. Nabi Sulaiman kemudian menanyakan kemana burung hudhud pergi. Burung hudhud langsung meminta maaf kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud kemudian mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan kabar terlebih dahulu sebelum Nabi Sulaiman menghukumnya. Nabi Sulaiman pun mencoba mendengarkan kabar yang hendak disampaikan oleh burung hudhud. Burung hudhud menyebut bahwa tadinya tertinggal rombongan. Burung hudhud berputar-putar mencari jalan yang tepat hingga tanpa sengaja ia sampai di negeri Saba. Di negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, namun sayangnya ratu tersebut beserta para penduduknya menyembah matahari, bukan kepada pemilik segala zat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman bertanya lagi, apakah burung hudhud hanya berbohong demi tidak mendapat hukuman? Lantas burung hudhud menyebut bahwa dirinya tidak akan mungkin berani berbohong kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman akhirnya mulai berpikir tentang kabar yang disampaikan oleh burung hudhud, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menulis sebuah surat dan meminta burung hudhud untuk pergi ke negeri Saba sambil membawa surat yang Nabi Sulaiman tulis. Setelah itu, Nabi Sulaiman meminta agar burung hudhud menjatuhkan surat tersebut ke hadapan Ratu Saba, lalu bersembunyi untuk memantau situasi. Burung hudhud langsung terbang ke negeri Saba sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis, namun sebelum pergi, burung hudhud memberikan penghormatannya kepada Ratu Balqis. Hal itu membuat Ratu Saba tersebut tercengang melihat seekor burung yang sopan dan pintar. Ratu Balqis lantas berpikir bahwa pemilik burung hudhud itu mungkin saja orang hebat. Penasaran, Ratu Balqis lantas membuka surat tersebut dan membacanya. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi Sulaiman menyebutkan bahwa dirinya dengar bahwa ratu dan penduduk negeri Saba menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun meminta kepada Ratu Balqis untuk segera bertaubat sebelum datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ratu Balqis tidak segera bertaubat, maka Nabi Sulaiman akan segera menundukkan kerajaan Saba. Ratu Balqis lantas segera memanggil para penasihat kerajaannya untuk menafsirkan apa maksud dari surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah dibaca, para penasihat kerajaan Saba berpendapat bahwa Nabi Sulaiman mengajak untuk berperang dan meminta ratu untuk tidak tunduk kepadanya. Ratu Balqis pun mulai berpikir cara untuk menghadapi Sulaiman.
sudah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki pasukan dari bangsa jin, manusia hingga burung, Ratu Balkis tidak ingin bergerak gegabah. Alhasil, Ratu Balkis memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengirimkan hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini bertujuan agar Nabi Sulaiman dapat mengubah pikiran Sulaiman alaihissalam. Namun, begitu para prajurit memberikan perhiasan kepada Nabi Sulaiman, beliau menolaknya. Beliau berdiri dari duduknya sambil berucap, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah pemberian Ratu Balkis. Ia juga bermaksud untuk memperingatkan Ratu Balkis dari para pembesarnya agar tidak bersikap sombong. Tak ingin ada peperangan, Ratu Balkis kemudian datang langsung menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, sebelum Ratu Balkis sampai, Nabi Sulaiman sudah mempersiapkan kejutan. Selanjutnya, Nabi Sulaiman bertanya kepada para bala tentaranya, siapa di antara mereka yang bisa membangun singgasana Ratu Balkis sebelum sang ratu datang kepada Nabi Sulaiman. Beliau alaihissalam meminta pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaannya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk mengubah sedikit singgasana Ratu Balkis dengan kaca yang di bawahnya terdapat ikan-ikan. Para jin berkata, "Kami akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Lalu, seorang ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ucapan para bala tentaranya terbukti. Ketika singgasana Ratu Balkis terbangun dengan megah, Nabi Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia." Undangan kepada Ratu Balkis pun dikirim. Ketika Ratu Balkis datang, ia pun disuruh duduk di singgasana dan mulai menyadari bahwa singgasana yang ia duduki mirip dengan miliknya. Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah istanamu?" Ratu Balkis semakin kagum melihat keindahan istana Nabi Sulaiman. Terlebih lagi lantai kaca yang di bawahnya terdapat ikan-ikan. Ratu Balkis bahkan sempat mengangkat sedikit roknya. Namun, Nabi Sulaiman menyebut bahwa Ratu Balkis tidak perlu khawatir roknya akan basah. Sebab itu hanyalah batu yang terbuat dari kaca, sehingga tidak akan sampai membuat pakaian Ratu Balkis basah. Penjelasan Nabi Sulaiman membuat Ratu Balkis malu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Tepat setelah kejadian tersebut, Ratu Balkis menyadari bahwa apa yang dilakukannya, yakni menyembah matahari adalah salah. Ia lantas bertaubat dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Ratu Balkis memeluk Islam. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah hendaknya kita tetap rendah hati atas kehebatan yang dimiliki, bersikap lemah lembut kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hendaknya tetap bersyukur atas segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena dengan bersyukur itu adalah salah satu cara untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis ini dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.